Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru SMP Negeri 8 Salatiga. Pada pertemuan kali ini mari kita bersama-sama memprediksi gambar yang keluar di ujian di SMP, yaitu materinya untuk saat ini adalah materi tentang mikroskop ya. Mari kita ikuti. Sebelumnya mohon like, comment and subscribe ya, agar kami tambah bersemangat dalam membuat video pembelajaran untuk siswa-siswa kami. Langsung saja kita mulai. Prediksi gambar mikroskop di ujian SMP itu biasanya disediakan gambar, kemudian siswa disuruh memberi nama atau juga menyebutkan fungsinya. Ya, di situ ada gambar mikroskop, kemudian di sini gambar yang diberi kode dengan huruf A adalah titik-titik. Nah, biasanya itu seperti itu. Nah, sebelum kita ke soal, mari kita bahas satu persatu dulu bagian-bagian dari mikroskop, sehingga nanti kalau kita sudah menemukan soal, kita sudah lancar dalam menjawabnya. Seperti itu ya. Langsung saja. Di sini kebetulan sudah saya sediakan gambar mikroskop, dan di sini di sampingnya adalah bagian-bagian dari mikroskop cahaya ya. Ini sering sekali keluar di ujian, sehingga tidak ada salahnya kita membahasnya. Langsung kita mulai dari urutan dari huruf A. Huruf A ini adalah tabung mikroskop. Fungsinya menghubungkan lensa objektif dengan lensa okuler. Kemudian B. B adalah revolver, yaitu untuk memilih lensa objektif ya. Perbesarannya itu berapa? Itu dengan cara memutar revolver ini ya. Kemudian yang C itu lensa objektif. Pengertiannya lensa objektif sendiri adalah lensa yang dekat dengan objek yang akan diamati. Sehingga dari kata objek, objek adalah benda yang akan diamati. Kemudian yang D ya, yang D adalah ini preparat yang akan diamati atau benda yang akan diamati. Kemudian E jelas, ini adalah penjepit ya. Fungsinya menjepit preparat yang terbuat dari preparat kaca ini agar tidak bergerak-gerak, sehingga ketika di bawah lensa objektif itu kita bisa menemukan gambar dengan tepat. Kemudian F ya, F adalah ini adalah kondensor. Fungsinya apa? Untuk mengumpulkan cahaya. Kemudian G ini ya bisa diputar, dan ada beberapa lubang, ada yang kecil, ada yang besar. Fungsinya apa? Untuk mengatur itu banyaknya cahaya. Jadi kalau lubangnya kecil, cahaya yang masuk juga sedikit, sehingga kalau lubangnya besar, cahaya yang masuk juga banyak. Itu adalah fungsi dari diafragma atau G. Kemudian H ya. H di sini adalah ya, yang pertama kali menempel pada mata objek yang ingin mengamati dengan mikroskop. Atau ini adalah lensa okuler, yaitu lensa yang dekat dengan mata pengamat, mata yang orang yang mengamati. Kemudian I ya, I di sini jelas ini ada pemutar, atau bahasa Latinnya adalah makrometer, itu yang besar, dan mikrometer yang kecil. Fungsinya adalah untuk memutar, namanya juga pemutar ya. Sehingga yang I ini adalah gambarnya kita ambil yang bawah saja. Ya, ini yang lebih jelas ya. I ini adalah pemutar kasar atau makrometer, yaitu untuk menggerakkan objek ke atas dan ke bawah dengan pergeseran besar ya, atau pengatur fokus yang cepat, tinggal diklik itu udah gerakannya cepat. Kemudian yang mikrometer ini kebalikannya ya. Kalau ini tadi kasar, ini halus atau mikrometer.
Fungsinya sama, yaitu menggerakkan objek ke atas dan ke bawah dengan pergeseran kecil. Kalau yang kasar tadi pergeserannya besar, kalau ini pergeserannya adalah kecil. Selain itu juga untuk mengatur fokus lambat ya. Kemudian K di sini adalah lengan mikroskop. Otomatis memang untuk memegang, ketika kita akan memindahkan mikroskop, kita memegang lengan mikroskop tersebut. Kemudian ini L adalah meja objek untuk meletakkan objek yang diamati. Kemudian M skrup, yang fungsinya skrup adalah sebagai penguat. Ya, sama di mikroskop ini skrup di sini adalah sebagai penguat berdirinya mikroskop. Dan ini N di sini adalah kaki ya, kaki mikroskop ini ya. Fungsinya untuk apa? Untuk berdirinya mikroskop ya. Landasan berdirinya mikroskop agar tetap berdiri tegak seperti itu. Kemudian O yang terakhir ini O ya, ini adalah reflektor ya, berupa cermin untuk menangkap dan memantulkan cahaya ya. Itu tadi bagian-bagian dari mikroskop. Nah, biasanya soal yang keluar itu adalah bagian-bagian dari mikroskop tersebut. Siswa disuruh menyebutkan fungsinya atau menyebutkan namanya seperti itu. Langsung kita mulai. Cara menggunakan mikroskop ini juga sering sekali keluar di ujian. Biasanya pun juga berupa gambar ya. A jelas, ini apa? Siswa memegang mikroskop di bagian kaki dan lengan. Kemudian B, memastikan lensa dari objektif besarannya berapa yang mau digunakan. Selain itu juga langsung langkah yang ketiga, yaitu memastikan juga lensa okuler, lensa yang dekat dengan mata pengamat, perbesarannya yang dikehendaki berapa. Kemudian meletakkan objek yang akan diamati di meja mikroskop. Setelah itu dengan ini mendekatkan tabung dari mikroskop ini dengan bantuan makrometer dan mikrometer, itu bisa mencari fokus dari objek yang diamati. Yang terakhir yaitu memastikan lensa objektif bisa melihat objek dengan fokus yang jelas dan benar. Itu langkah-langkahnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Urutan penggunaan mikroskop cahaya tadi sudah ya. Misalkan ada soal seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Ada beberapa gambar diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian siswa diminta ini urutan langkah cara menggunakan mikroskop yang benar adalah. Nah, dengan tadi langkah-langkah di atas, memang siswa harus hafal ya. Urutan yang benar adalah, kita lihat. Nah, jawabannya B. B itu berarti nomor 1, jelas siswa memegang mikroskop di bagian kaki dan lengan mikroskop, kemudian memastikan lensa objektifnya bisa teramati, kemudian meletakkan ya, kemudian ini ya, lensa okulernya juga dipastikan untuk mengamati, kemudian meletakkan objek kemudian dilihat dengan cara menurunkan tabung mikroskop untuk melihat fokusnya yang jelas sambil memutar makrometer dan mikrometer. Dan keempat, terakhir bisa melihat objek dengan jelas dan fokus, seperti itu. Jadi jawabannya B. Misalkan lagi ada soal seperti ini ya. Ada disediakan satu gambar seperti ini ya, satu langkah dari pengamatan mikroskop. Kemudian setelah melakukan kegiatan tersebut, maka langkah selanjutnya yang dilakukan siswa saat melihat objek dengan menggunakan mikroskop adalah, nah di situ diberikan urutan-urutannya ya, diberikan urut-urutannya, siswa disuruh mengurutkan. Nah, kira-kira urutan yang benar setelah langkah ini apa? Ini adalah mengatur ini kan lensa okuler. Setelah mengatur lensa okuler, urutan yang benar adalah ya pasti meletakkan objek yang akan diamati. Nah, jawabannya adalah C. Kalau menurut kami jawabannya C ya, karena urutannya itu
Nah, karena ini di situ sudah ada urutannya sekalian, kita menuju ke soal selanjutnya. Nah, biasanya juga disediakan gambar ya. Siswa disuruh memberi keterangan bagian-bagian mikroskop tersebut. Nah, seperti ini, disediakan gambar, keterangannya nomor 1 sampai dengan nomor ini ya, 11. Kemudian siswa disuruh menjawab, nomor 1 itu apa? Atau langsung nomor 8 itu apa? Nah, siswa harus hafal. Mari kita bahas bersama. Nomor 1 jelas lensa okuler, 2 adalah tabung mikroskop, 3 adalah pemutar halus dan pemutar kasar atau makrometer dan mikrometer. Kemudian 4 adalah revolver, 5 adalah lensa objektif, 6 adalah ya meja preparat, 7 adalah pengatur cahaya, 8 itu penjepit, jelas ini penjepit, 9 diafragma, 10 itu adalah cermin ya, ini ya. Ini nomor 10 ini bukan kaki ya, ini salah, saya betulkan. Nomor 10 ini adalah cermin. Tujuannya memantulkan cahaya agar masuk ke diafragma, kemudian diafragma ada cahaya preparat bisa dilihat dengan jelas. Kemudian 11 adalah kaki mikroskopnya, ini bukan lengan mikroskop, saya betulkan, kaki mikroskop. Nah, demikian tadi ya prediksi gambar, atau memang ini adalah gambar yang sering keluar di ujian tentang mikroskop. Biasanya adalah bagian-bagian, fungsi, dan langkah-langkah penggunaannya. Ya, jadi tolong para siswaku dimanapun kalian berada, kalian pelajari lagi. Pasti yang keluar adalah 3 itu. Saya ulangi, bagian-bagiannya, menunjukkan bagian-bagiannya, kemudian fungsinya, dan ketiga adalah langkah-langkah penggunaannya. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kami dalam penyampaian salah-salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.